Ada sedikit kawan-kawan berkomentar mengenai masalah telur, Pak. Telur saya itu direbus nggak mau keras, kuningnya nggak mau keras. Apa masalahnya, Pak? Kendalanya banyak di situ. Telur direbus nggak mau keras, nggak mau bagus lah. Padahal telur itu masih baru. Halo guys, selamat pagi. Salam ceketer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di pagi hari ini kawan-kawan semuanya? Masih di seputaran ternak yang memang kondisinya ini masih belum stabil. Artinya masih harga pakan ini masih naik terus, yang sulit dikendalikan, sulit dikontrol oleh kita para peternak. Tahu-tahu naik. Harga telur belum bisa mengikuti kenaikan harga pakan. Ini yang membuat kita bingung. Pasar susah ditebak, hukum pasar susah kita prediksikan. Kita prediksi harga sekian tapi ternyata malah turun. Kita prediksi naik malah turun terus. Pakan yang sulit dikendalikan ketika naik terus tidak karuan. Ada sedikit kawan-kawan berkomentar mengenai masalah telur, Pak. Telur saya itu direbus nggak mau keras, kuningnya nggak mau keras. Apa masalahnya, Pak? Kendalanya banyak di situ. Telur direbus nggak mau keras, nggak mau bagus lah. Padahal telur itu masih baru. Begini kawan, kalau telur itu baru, misalkan hari ini betelor dia, sore betelor, malam itu kita rebus, itu masih lengket. Di kulitnya ini masih lengket kawan. Ya, di kulitnya masih lengket. Kalau masih baru, itu lengket belum bisa, sulit kita kocek, itu dia masih lengket, cangkang dengan putihnya itu masih lengket kawan. Kalau masih baru, sebaiknya ya memang sehari dulu, sehari semalam, baru nanti kita bisa rebus. Nah ini sebagai contoh kemarin kita rebus ya. Ini memang ada beberapa contoh kita rebus. Coba kita kocek, kita kupas. Kawan-kawan itu ada yang terkendala, katanya begitu dikocek sulit. Biasanya kalau dikocek sulit itu telur itu masih baru tadi lah, masih baru keluar, terus kita kocek payah, dia putihnya ini selalu ikut dengan dengan kulitnya, selalu nempel gitu. Ada juga yang kita kocek malah dia kuningnya yang nggak mau keras, artinya rusak. Nah itu kenapa, Pak? Kalau telur baru itu kita kupas, kita kocek, biasanya dia masih banyak lengket-lengket di di cangkang. Ini masih baru kawan, belum bisa sempurna hasilnya. Terus kemudian kalau dia dikocek tapi di bagian kuningnya dia nggak mau keras, itu biasanya mungkin tercampur dengan vertil. Tapi masih baru, Pak, masih 2 hari 3 hari. Kalau vertil itu kan kekuatannya lewat 10 hari itu sudah rusak telur, nggak bisa lagi gitu loh. Kalau ini kan dikupas kan mudah kita, hasilnya kan bagus gitu. Nah, ada sebagian kawan-kawan itu yang lembek, begitu ini dikupas itu lembek. Apa penyebabnya, Pak? Terus gimana cara penanganannya? Ya, begitu dikupas itu lembek dia. Terus cara penanganannya seperti apa? Banyak kejadiannya seperti itu. Saya coba kita urai dikit-dikit dulu ya, karena ya kita berbagi pengalaman lah. Bukan berarti saya itu yang paling ngerti, yang paling pinter. Mungkin dengan sedikitnya saya berbagi pengalaman ini bisa membantu kawan-kawan untuk keluar dari problem, keluar dari permasalahan. Karena apa? Kita ternak intinya ini yang kita cari, karena hasilnya di sini, di telur. Kalau telurnya bermasalah, siapa yang mau beli coba?
Kan gitu. Intinya kita ternak itu di telur. Telur ini. Kalau telur ini bermasalah, ya sekali lagi kalau telur ini bermasalah, siapa yang mau beli? Kalau pelanggan komplain terus, siapa yang mau beli? Terus kita ternak hasilnya apa? Kalau telur kita bermasalah. Nah, permasalahan telur itu banyak. Di antaranya yaitu tadi, panen 2 hari, 3 hari, direbus, dikocek, dia nggak bisa keras. Masih lengket lah, masih lembut lah, kemudian kuningnya dia masih lembut, nggak bisa sempurna. Nah, itu apa permasalahannya? Coba kita urai pelan-pelan, satu-satu. Mungkin nanti bisa bermanfaat ya, walaupun terkadang ya namanya kita pro kontra itu pasti ada kawan. Ada 20 yang seneng ya 20 yang enggak. Itu biasa, itu sudah biasa. Ada 50 yang seneng, 50 orang enggak. Itu biasa. Enggak jadi masalah saya. Silahkan kalau memang mau mencari dari sumber-sumber lain juga enggak apa-apa kalau kita belajar. Mengenai masalah telur itu tadi. Yang pertama, telur itu payah dikupas, Pak. Ini posisi direbus ya. Payah dikupas, Pak. Berarti telur itu masih baru. Biasanya masih baru, dia lengket. Kemudian Pak, dia nggak mau keras, dia lembek. Mungkin rebusnya bisa dikasih garam, terus kemudian direndam, besok pagi baru dikocek. Itu bisa juga seperti itu. Penanganannya seperti itu juga. Dulu memang kawan ada yang seperti itu. Jadi telur ini permasalahannya di telur. Kayak telur itu kayak sudah basi gitu loh. Kayak basi, kayak sudah lama itu telur. Karena padahal telur itu baru. Ya, telur itu baru. Yang pertama coba perhatikan dari pakan. Kalau pakan itu telurnya itu lembek, tapi itu dicangkang ya. Biasanya kalau lembek seperti ini kalau cuma 1, 2 kita menggunakan pakan pabrikan, itu biasa. Ini lembek. Ya lembek sekali kawan, kayak apa ya? Kayak selem anak-anak itu. Nah, ini biasanya kekurangan apa itu namanya itu ya? Kalau di pakannya itu dia kurang mineral. Kurang mineral, campurannya kurang mineral. Kalau pakan oplosan, tapi kalau pakan pabrikan biasanya kita nemu 1, 2 seperti ini wajar. Terus kemudian telur ini direbus, putihnya, kuningnya nggak mau keras. Ada yang telur itu putihnya itu keras, tapi kuningnya dia nggak keras. Biasanya kalau kuningnya rusak, itu telur konsumsi, telur fertil, maaf. Telur fertil yang tercampur dengan jantan yang ada di dalam kawin. Terus kemudian lewat dari 9-10 hari kita rebus, ternyata kuningnya itu nggak sempurna. Kalau putihnya sempurna dia. Tapi kalau untuk kuningnya, itu dia nggak sempurna. Karena apa? Sudah rusak, ada embrionya di situ. Nah, itu biasanya kecampuran telur fertil. Karena apa? Di situ ada campuran fertil yang harusnya masuk ke mesin tetas, tapi ternyata lewat dari 10 hari kok kita konsumsi, kita rebus. Itu biasanya memang nggak mau keras kuningnya, karena sudah tercampur dengan fertil. Terus kemudian ada juga Pak, telur ini direbus, nggak mau keras lah, pokoknya intinya nggak bagus. Malah ada kemarin yang rasanya pahit gitu. Saya nggak ngerti juga, telur kok rasanya pahit. Apa penyebabnya? Banyak sekali penyebabnya. Ruangan kita mungkin ventilasi, sirkulasi udara kurang untuk masuk ke kandang. Sehingga apa? Kandang pengap. Mungkin terlalu kena teduh dengan pepohonan di kanan kiri, bisa juga matahari nggak tembus. Angin nggak leluasa masuk ke dalam. Sehingga apa? Telur kurang sempurna. Telur cepat dingin. Telur dinginnya itu lambat. Jadi telur itu kalau masih keluar dari pabriknya, dari dalam puyuh, itu masih hangat kawan. Masih hangat, kemudian dia masih basah, terus kemudian dia gelundung ke depan. Nah, perhatikan itu tadi, sirkulasi, ventilasi itu harus ada karena apa? Telur juga nanti berpengaruh. Terus kemudian, yang pengaruh fatal itu biasanya di sini kawan.
Itu biasanya di sini. Nah ini, biasanya di deretan sini. Si telur ini tadi, ini coba saya ambil contoh telur dulu ya. Telur ini kalau keluar dari sana, dari ujung sana terus kemudian dia ngalir ke sini. Ini kondisinya masih hangat, masih lengket di sini. Sini masih lengket karena mungkin ada bawaan apa ya, kayak air ketuban dari dalam gitu loh, masih diselimuti di sini masih lengket. Tetap berhenti di sini. Ini berbahaya kawan. Nanti coba rekan-rekan dicek di sininya. Ini banyak enggak istilahnya tuh kurang bersih enggak di sini. Mungkin ada kayak debu-debu di sininya, di tempat pemberhentiannya. Sehingga apa? Bakteri ini masuk ke dalam telur kawan. Karena telur ini ada celah rongga ini. Ini ada celah rongga-rongga di dalam, apalagi dari luar ini. Nah ini kalau di center itu kan ada kayak sejenis bintik-bintik rongga dia itulah. Karena kan kalau ditetaskan kan dia kan hidup di telur ini. Terus kemudian butuh sirkulasi udara di dalam mesin tetas itu juga. Nah ini biasanya pengaruhnya dari sini. Ini kawat ini sering tidak dibersihkan. Ya kawat ini sering tidak dibersihkan. Sebenarnya cara membersihkan ada di video saya. Pakai busa itu, terus kemudian kita pakai backlin air itu kan cairan disinfektan. Kita bersihkan, kalaupun ada kuman, virus di sini dia akan mati. Nah, tempat pemberhentian telur inilah yang terkadang membuat telur itu membuat telur itu bermasalah di sini. Karena tercampurnya, terkontaminasinya dengan bakteri-bakteri yang ada di sini. Sehingga apa? Telur kita nggak normal, kawan. Masih juga, Pak, telurnya kok kuningnya kok nggak sempurna, kok pucet, Pak. Apa masalahnya? Kurangnya mulase. Mulase itu bisa diganti dengan apa, Pak? Air gula merah. Saya yakin kalau ditambah minum air gula merah, itu nanti kuningnya itu segar, kawan. Nah, itu. Nah, mungkin bisa jadi juga seperti itu. Kurangnya mulase juga bisa jadi juga. Tambah pakai air gula. Atau beli mulase juga ada itu. Untuk campuran air minumnya. Ya, dosisnya ada, aturan pakai ada di situ. Nah, jadi kesimpulannya guys, ini jalan telur inilah yang harus kita perhatikan betul. Terus kemudian tuh, kalau sirkulasi udara kami di belakang, semuanya mantap. Ya, bisa jadi pengaruh dari sirkulasi udara juga. Dulu kawan saya ada juga yang seperti itu. Setelah saya datangi kandangnya, ternyata kandangnya terlalu pengap, terlalu terbekap, sehingga berpengaruh ke telur. Ya, kalau memang kami salah ya dikoreksi. Kalau memang ada temu dari kawan-kawan yang lebih akurat lagi informasinya, mungkin yang lebih mengalami lagi ya, silahkan saja. Sumber informasi itu kan dari mana berbeda-beda. Kalau memang menurut saya ya itu tadi, banyak kendalanya. Dari pakan bisa juga. Kalau pakan pabrikan, Pak, pakan pabrikan dari yang mana? Kan gitu. Kalau pakan pabrikan yang puyuh semuanya pasti sama kendalanya nanti. Nah, berarti kan mungkin ada kendala lain di situ. Nah, mungkin diantaranya itulah kendala-kendalanya itu. Ya, mana tahu sedikit membantu. Ini memang harus dibersihkan dari atas bawah. Kalau ini baru kemarin ya kita bersihkan. Kita perhatikan di sininya, kawan. Ya. Nah, jadi rekan-rekanku semuanya mungkin ya sedikit menambahkan pengalaman untuk saya dan kita semuanya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tentang telur, karena telur itu tadi ya itu tadi bolak-balik memang kita mencari hasil itu kan di sini. Jangan sampai kita gagal dalam eksekusi terakhirnya, dalam finishingnya. Kita gagal di telurnya, nggak bagus segala macam, maka itu akan menambah kerugian bagi kita. Pelanggan komplain segala macam, kita yang nanggung, akhirnya telur nggak terjual, hasil kurang bagus. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Mana tahu bisa menambah pengalaman kita, bisa menambah kesemangatan kita lagi untuk berkarya, untuk mengoreksi, untuk belajar sama-sama kita di ternak puyuh. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.